Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Hari ini tanggal 21 Januari 2025, jam 21.00 ya teman-teman, saya bikin video ini. Saya berpikir tentang politik ya. Sebenarnya saya mengenal dunia politik itu lama ya teman-teman. Sejak tahun 90-an, lama kan? Bahkan saya tahu jeruannya, tahu dalamnya pemain-pemain politik ya teman-teman di belakang layar seperti apa permainannya. Cuma saya kadang-kadang males membahas politik karena penuh intrik ya. Jadi politik itu penuh intrik dan bagi orang-orang yang lurus-lurus saja akan bingung teman-teman masuk politik itu ya. Akan bingung kalau dia orangnya hitam putih masuk ke politik agak-agak kaku gitu ya. Ya, makanya saya nggak mau masuk ke dunia politik. Walaupun saya berdampingan ya dan banyak mengenal cara-cara berpolitik, tapi saya nggak mau masuk ke dunia politik. Saya sekedar tahu, saya melakukan penelitian saja, akhirnya ternyata begini ya cara mainnya, begini begitu dan sebagainya. Nah, kalau untuk orang-orang yang eh, pengen santai, tenang, terus melakukan sesuatu yang langsam, terus dia hidupnya hitam putih gitu ya, nggak abu-abu gitu ya. Itu ya cari yang hobinya sesuai dengan passionnya saja teman-teman. Kalau di dunia politik tuh isu dele sore tempe teman-teman ya. Jadi itu udah lumrah ya, udah biasa. Makanya kalau kenal dunia politik tuh apalagi yang jabatannya semakin tinggi, wow itu benar-benar sasaran tembaknya itu dari segala penjuru ya. Jadi yang fitnah, yang suap, yang gratifikasi itu selalu mengincar ya. Apalagi dunia sekarang, dunia media ya harus hati-hati benar ya. Di kekuasaan itu teman-teman ya, itu sekarang di zaman media sosial, wah itu luar biasa. Seperti jalan di jalan yang licin gitu. Saya mau menyoroti tentang pemerintahan baru Presiden Prabowo ya teman-teman, saya nggak usah cerita banyak. Saya sebenarnya bisa cerita banyak tentang perpolitikan di negeri ini teman-teman ya. Karena saya dari tahun 90-an seperti yang saya cerita itu saya berada di lingkaran-lingkaran politik sampai hari ini masih ada link-link yang ke dunia politik ya. Jadi saya menganalisa beberapa kasus saja ya teman-teman. Pemerintahan Prabowo ini bagus ya menurut saya, tapi ada banyak kelemahan yang mengancam ya. Hati-hati ya. Karena sekarang zamannya media sosial, segala sesuatu bisa menyebar dengan cepat, teman-teman. Ya, segala sesuatu bisa viral cepat gitu ya. Nah, ini saya ambil berita-berita yang viral hari ini aja ya. Ini sangat kalau Prabowo salah mengambil tindakan atau keputusan ini bisa membahayakan nama baik Presiden Prabowo ya dan image terhadap populasi ya terhadap rakyat ya. Jadi contohnya tentang Menteri Dikti ya. Nah, Menteri Dikti ini teman-teman ya, ini viral di demo oleh karyawannya sendiri ya. Ini kalau nggak hati-hati, bahkan ada banyak netizen yang menginginkan Menteri Dikti itu dipecat ya atau di reshuffle ya. Kalau nggak, nama Prabowo nanti akan dipertanyakan oleh netizen dan kalau menyebar terus, nanti image-nya akan kurang bagus ya buat pemerintahan Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai mafia laut, teman-teman yang dikuasai oleh para oligarki ya, oleh pengusaha-pengusaha kakap. Nah, ini juga harus hati-hati ya menyikapinya. Kalau Prabowo itu tegas ya, tegas sehingga bisa merecover namanya di masyarakat. Ini kan menyebar ke seluruh Indonesia, teman-teman. Ya, kalau menanganinya nggak tegas, Prabowo bisa kepuasan terhadap Prabowo bisa turun lagi. Kemarin sudah disurvei oleh
Kompas ya, kepuasannya di atas 80%, ya 89 bahkan. Nah ini kalau Prabowo nggak benar ngambil keputusannya, bisa ter apa ya, terdegradasi ya, atau turun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo, khususnya untuk membela rakyat kecil ya, atau nelayan-nelayan kecil yang selama ini dirugikan beberapa bulan terakhir oleh adanya pagar-pagar di laut di Banten ya teman-teman. Nah ini luar biasa viral karena pagar laut sebegitu banyaknya bambu, jutaan bambu sampai 30 km, kan ini gede banget, luas banget teman-teman, ratusan hektar loh ya. Itu sangat menyakiti rakyat kecil ya, menyakiti petani nelayan-nelayan di daerah Banten itu teman-teman ya, nelayan kecil yang biasanya melaut habiskan bensin atau bahan bakar cuma 1 liter, ini bisa 4 sampai 5 liter dalam yang biasanya cuma sampai 1 liter. Coba pembengkakan dan pemborosnya seperti apa. Itu rakyat kecil loh teman-teman ya, nelayan-nelayan kecil, gara-gara adanya pagar laut ini mereka dirugikan. Nah yang paling menurut saya menyentuh dan bakal menyakiti hati rakyat, nggak ada sertifikatnya. Di laut ada sertifikatnya ya, ada peta-petanya begitu. Nah ini harus diusut tuntas teman-teman ya. Kebetulan saya dulu mudanya aktif ya, saya suka ngurus sertifikat, ngurus macam-macam surat-surat. Jadi saya paham betul teman-teman dunia ATR BPN ya, manusianya seperti apa dulu ya. Kalau sekarang mudah-mudahan berubah ya, tapi saya nggak yakin 100% berubah. Karena karakter orang itu sulit sekali berubah ya teman-teman. Jadi ini harus diusut tuntas siapa, kalau benar ada yang punya sertifikat di laut, ya itu harus diusut tuntas permainan siapa itu. Pasti ya ada permainan yang nggak jauh dari BPN setempat ya, atau ATR BPN setempat. Kenapa kalau memang benar ada sertifikat, kenapa bisa keluar sertifikat itu? Ya itu harus diusut tuntasnya, atau menjawab siapa. Nah kalau nggak hati-hati, Prabowo bisa rusak namanya oleh pembantunya sendiri ya. Menterinya juga harus diusut tuh. Ini kan terjadi 5 bulan ya lamanya, kurang lebih 5 bulan yang lalu kan, dimulainya sampai hari ini viral. Harus diusut tuh ya, kementeriannya diusut ya, ATR BPN-nya juga terus diusut ya. Terus pemimpin daerahnya harus diusut tuntas. Jangan sampai negara ini hanya untuk mainan oligarki saja, orang-orang berkuasa, sebenarnya rakyat kecil yang memiliki negara ini juga malah tergusur, tertindas, hidupnya tambah sengsara karena biaya melautnya lebih mahal. Ya, biasanya 1 liter ini habis 5 liter ya, hasil ikannya terkuras oleh biaya bensin teman-teman, atau biaya solar. Ya itu teman-teman ya, saya nggak panjang-panjang, kalau panjang-panjang bisa berjam-jam lah ngomongin tentang perpolitikan dan oligarki di negeri ini teman-teman. Saya hafal betul ya, saya nggak usah ceritakan ya kenapa saya hafal betul di dunia oligarki ya teman-teman, hafal betul ya. Jadi Prabowo harus tegas ya, cabuti semua bambu-bambu, nggak peduli itu ya, itu udah pasti merugikan nelayan lah ya, merugikan nelayan, apalagi nggak ada izinnya, diusut tuntas dan harus dihukum ya. Hukum harus dihukum pidana, kalau bisa hukum denda atau apapun lah, ganti rugi, karena untuk membongkar bambu-bambu itu menggunakan uang negara atau uang rakyat ya kan. Itu bongkar bambu-bambu itu bermiliar-miliar habis loh itu teman-teman ya, untuk pasukan, makan, biaya bensin, biaya itu pakai uang negara, anggaran negara semua itu udah merugikan rakyat. Nah makanya yang melakukan itu ya harus diusut tuntas siapapun ya, jangan sampai takut. Masa negara takut sama manusia-manusia yang rakus, yang merugikan nelayan, yang merugikan rakyat kecil ya, nggak lucu dong ya. Nah ini kalau nggak hati-hati, Prabowo namanya bisa hancur oleh pembantunya sendiri ya. Itu aja teman-teman, saya nggak panjang lebar, di bawah 10 menit aja videonya ya. Kalau saya jelasin bisa berjam-jam. Kita update lagi terus ya, berita-berita dibuat Makan TV. Intinya harus hati-hati dan harus tegas lah ya Presiden Prabowo untuk menjaga NKRI ini teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.